Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah la haula wala quwata illa billah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan salah satu karunia-Nya berupa kesehatan, sehingga dengan sehat ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, dan kita masih berkarya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini selalu diridhoi oleh Allah dan dimudahkan segala usaha yang kita kerjakan. Di sini saya mau memberikan salah satu settingan termostat yang mana saat ini saya memiliki sebuah mesin penetas yang mana berukuran 60, itu ukuran panjang dan lebar 50. Tetapi saat ini, lihat, ini adalah keadaan mati, di mana suhu yang ada di dalamnya itu berarti akan turun. Ini adalah ukuran termostatnya di angka 37,9, dan dia akan turun lagi di angka 37,7. Dia akan nyala kembali. Ini adalah settingan yang saya lakukan. Nanti kalau dia suhu yang ada di dalamnya itu naik, di mana kita sudah setting, sudah atur di angka 38, maka itu akan mati. Tapi karena ini pagi, lihat, ini akan turun lagi, tapi nanti akan naik lagi. Mungkin lihat angka 37,7, dan nanti akan mati lagi di angka 38,8 ya. Mungkin ini sedikit error, tapi tidak masalah. Yang penting di dalam keadaan suhu 38 dia mati, dan dia akan turun lagi. Karena mungkin ini keadaannya pagi, maka termostatnya agak sedikit error. Ini 37,8. Ya, di saat seperti ini sangat lama ya, ini akan menyala terus. Karena apa? Suhu yang ada di dalamnya masih rendah, di bawah 38, maka akan naik terus. 37,9, lihat itu. Nanti di angka 38 pasti akan mati sendiri. Itulah kinerja dari termostat yang mana mengatur suhu di dalam ruangan. Ini sudah mati lagi seperti itu. Ini penampakan mesin penetas saya tidak serapi yang lainnya mungkin, tetapi ini hasilnya sangat maksimal. Mungkin kita akan membolak-balikkan telur. Di antara naik turunnya termostat itu, yang terpenting kita mengatur suhu di dalam ruangan. Ini adalah pengukur suhu di dalam ruangan, di mana sudah di angka 38 maksudnya. Ini menandakan sangat stabil. Sedangkan kita juga memakai hygrometer. Hygrometer itu hanya
melihat persentase kelembapan saja. Sedangkan kalau untuk suhu panas, ini saya tidak pakai. Mungkin kadang ada benarnya, kadang ada salahnya, tetapi yang menjadi patokan adalah ini. Ini adalah salah satu yang saya pakai untuk mengukur kelembapan saja. Di pagi hari ini saya mau membolak-balikkan telur. Nah, di antara naik turunnya termostat ini, yang maksudnya ini saya buka sudah turun di angka 344. Ini berarti suhunya pada keluar semua. Nah, jikalau saya tutup nanti dia akan balik lagi dan naik lagi sampai di angka 38 dan akan turun lagi karena tugas termostat akan memutuskan arus seperti ini, sehingga lampu ini akan mati dan berhenti untuk memancarkan suhu panas. Artinya suhu yang ada di dalam mesin penetas akan turun. Nah, turunnya ini di angka 37,7, maka dia akan naik lagi. Itulah settingan yang saya lakukan, tetapi saya memakai patokan seperti ini di angka 38. Tetapi seandainya rekan-rekan kan kita beda daerah, beda tempat, dan beda wilayah, mungkin perbedaan cuaca, perbedaan iklim atau udara itu juga berbeda-beda, sehingga tekanan udara itu menyebabkan kemungkinan meskipun suhu di setting 38 di dalam di dalam termometer ini mungkin belum menanjak di angka 38, maka rekan-rekan boleh menaikkan termostat ini mungkin di angka 39, karena yang terpenting adalah di dalamnya ini mungkin termometer. Jika termometer sudah di angka 38, maka itu sudah cukup. Atau mungkin sebaliknya, seandainya ini sudah di angka 38 dan ini sudah suhunya terlalu tinggi atau ukurannya mungkin 39, maka ini termostat boleh diturunkan 1 derajat. Mungkin dengan turunnya ini, maka suhu yang ada di dalam juga akan turun, yaitu di angka 38. Jadi kita hanya sebagai patokan seperti di termometer kayu ini. Jadi antara ukuran termostat itu dengan hygrometer mungkin kadang berbeda. Ini hanyalah berguna untuk menaikkan dan menurunkan kelembapan, di mana kalaupun suhu yang dibaca oleh hygrometer dengan adanya sensor ini sudah diambang seperti yang kita kehendaki, seperti kita setting 38, maka dia juga akan mati. Begitu pula andai saja kita mau mengatur di suhu 40 pun ini juga ini akan mati. Ini adalah menurut sesuai dengan operatornya, tetapi sebagai standarnya yaitu di angka 38, maka akan tertera di termometer ini juga sama 38, maka itu lebih baik. Tetapi ada kalanya di hygrometer kita setting ke 38, maka ini juga menunjukkan perbedaan suhu, maka ini akan
jikalau perbedaan suhu maka kita harus mengaturnya. Pokoknya untuk patokan adalah yang hygrometer. Lihat, ini sudah turun di angka 35 karena kita sudah membukanya hampir 10 menit. Nggak apa-apa, ini sekalian untuk pendinginan. Nah, di sini di hygrometer sudah tertulis di angka 31,8, tetapi di dalam ruangan ini masih tersimpan 35 derajat. Ini adalah perbedaannya. Oleh karena itu rekan-rekan, seandainya mau memberi settingan kepada hygrometer seperti ini, maka kita harus menurut ukuran yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan sedikit info ini mungkin bisa memberikan manfaat, ataupun mungkin rekan-rekan bisa mempunyai perbandingan bahwa sebenarnya pengalaman saya seperti ini dan mungkin berbeda dengan rekan-rekan. Maka boleh tulis di kolom komentar, kita sharing-sharing, kita berbagi ilmu. Ini bermaksud bukan untuk menggurui, jadi ini hanyalah sekedar berbagi pengalaman saja. Seandainya ada kekeliruan atau mungkin berbeda pendapatnya, mungkin bisa ditulis di kolom komentar, kita sharing-sharing, kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan sedikit info ini memberikan manfaat pada rekan-rekan bahwa sebenarnya hygrometer adalah untuk mengatur arus, sedangkan patokannya adalah termometer yang ada di dalamnya. Jadi kesimpulannya, seandainya hygrometer itu kita setting di angka 38 itu suhu yang paling tinggi, maka jika termometer itu masih di angka 36 atau 37 berarti itu kurang tinggi. Itu kita tinggikan alat ini dengan settingan mungkin 39. Nah, dengan demikian suhu yang ada di dalamnya akan naik dan termometer akan naik dan akan ke 38. Mungkin kalaupun sudah 38 sudah cukup, maka kita tetapkan itu sebagai patokan untuk proses penetasan. Mungkin cukup sekian dari saya. Andai saja ada manfaatnya, tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan dengan adanya like dan subscribe, saya termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah pokoknya patokannya jangan yang lain-lain, cuma termometer. Mungkin sudah diulang-ulang. Hari ini saya mau membolak-balikan telur sebelum kita tutup. Nah, mungkin yang lain itu tidak yang lain mungkin diberikan tanda huruf A atau B itu untuk memudahkan kita membolak-balikkan, tetapi di sini tidak usah seperti itu. Ini karena cuma sedikit saya seperti ini. Andai saja banyak, cukup diayak juga bisa. Diayak seperti ini sudah terbolak-balik sendiri. Mungkin hanya sekedar sharing-sharing ya. Ada salahnya, maaf. Apabila ada benarnya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan kita nanti bertemu kembali di video-video selanjutnya. Saat ini suhu di ruangan sudah di angka 31,5. Ini biar
pendinginan sekalian. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.